Merinding, bayangkan ini terjadi padamu. Baru saja tubuhmu dimasukkan ke dalam liang lahat. Tanah perlahan menutup wajahmu, dan satu persatu orang yang kamu cintai mulai meninggalkanmu. Suara tangisan yang tadi terdengar jelas, kini semakin menjauh, langkah kaki mereka makin samar, hingga akhirnya benar-benar hilang. Dan saat itulah kamu sadar, kamu benar-benar sendiri. Inilah 10 menit pertama setelah dikubur. Fase yang sering dianggap sepele oleh banyak manusia, padahal justru disinilah awal kehidupan yang sebenarnya dimulai. Menurut penjelasan para ulama, ketika seseorang telah diletakkan di dalam kubur dan tanah sudah diratakan, ruh akan dikembalikan ke dalam jasadnya dengan cara yang hanya Allah yang mengetahuinya. Bukan seperti hidup di dunia, tapi cukup untuk merasakan, mendengar, dan memahami apa yang akan terjadi. Di detik-detik ini, seseorang masih bisa mendengar suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya. Itu artinya, kesadaran belum sepenuhnya terputus. Bayangkan perasaan itu, gelap yang begitu pekat, sunyi yang menekan, dan sempitnya kubur yang mulai terasa menghimpit. Tidak ada lampu, tidak ada suara, tidak ada siapapun yang menemani. Harta yang dulu dikumpulkan tidak ikut masuk. Jabatan yang dulu dibanggakan tidak bisa menolong. Bahkan keluarga yang paling kita cintai pun hanya bisa mengantar sampai batas liang lahat. Setelah itu, selesai. Yang tersisa hanyalah amal. Disinilah banyak manusia akan mulai merasakan penyesalan yang luar biasa. Waktu yang dulu terasa panjang, kini terasa sangat singkat. Kesempatan yang dulu sering ditunda, sholat yang dilalaikan, zikir yang diabaikan, dosa yang dianggap kecil, semuanya mulai terasa berat. Namun sayangnya, semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Semua telah terkunci. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Dan keputusan itu mulai terlihat sejak detik-detik awal di dalam kubur ini. Inilah awal perjalanan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, tanpa terkecuali. Dan pertanyaannya sekarang, jika 10 menit itu terjadi padamu hari ini, apakah kamu sudah siap? Setelah beberapa saat dalam kesunyian yang mencekam, tiba-tiba suasana kubur berubah. Yang tadinya sunyi, kini terasa menegangkan. Yang tadinya gelap, kini terasa semakin menakutkan. Menurut penjelasan para ulama, di saat inilah datang dua malaikat yang sangat tegas dan menggetarkan hati, Mungkar dan Nakir. Kehadiran mereka bukan untuk menenangkan, melainkan untuk menguji. Inilah yang disebut sebagai fitnah kubur. Dikatakan dalam berbagai riwayat, sosok mereka sangat mengerikan, suara mereka keras menggelegar, pandangan mereka tajam, dan cara mereka bertanya membuat siapapun tidak bisa berbohong. Lalu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan terjadi. Mayat yang sudah terbujur kaku, didudukkan kembali oleh Allah dengan cara yang hanya Dia ketahui. Bukan hidup seperti di dunia, tapi cukup untuk merasakan dan menjawab. Jantung seakan berdegup kembali. Kesadaran kembali hadir. Dan ketakutan mencapai puncaknya. Kemudian, pertanyaan itu pun dimulai. Pertanyaan yang sangat sederhana, tapi menjadi penentu nasib selamanya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Di dunia, mungkin kita bisa menjawabnya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun hafal. Namun di alam kubur, ini bukan soal hafalan. Ini soal keyakinan. Ini soal bagaimana kita menjalani hidup. Orang yang beriman, yang menjaga sholatnya, yang mengenal Tuhannya, yang mencintai Rasulnya, akan menjawab dengan tenang, tanpa ragu. Robbuku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Jawaban itu keluar bukan dari lisan semata, tapi dari hati yang penuh keyakinan. Namun, bagaimana dengan mereka yang lalai, yang hidupnya hanya mengejar dunia, yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan, yang sering menunda taubat? Saat pertanyaan itu datang, mereka akan kebingungan. Lidahnya terasa kaku, hatinya kosong, pikirannya gelap, dan yang keluar hanyalah jawaban penuh penyesalan. Aku tidak tahu. Di saat itulah, seseorang mulai merasakan bahwa kehidupan di dunia yang dulu dianggap panjang, ternyata tidak cukup untuk mempersiapkan jawaban. Tidak ada contekan, tidak ada bantuan, tidak ada kesempatan kedua. Hanya ada satu kesempatan, dan itu sudah berlalu. Inilah momen yang menentukan. Apakah kubur akan menjadi tempat istirahat yang menenangkan atau awal dari penderitaan yang panjang? Dan semua itu ditentukan oleh bagaimana kita hidup hari ini. Bagi mereka yang berhasil melewati pertanyaan dari Mungkar dan Nakir dengan penuh keyakinan, maka kabar yang datang setelahnya adalah sesuatu yang menenangkan hati. Di tengah gelapnya kubur,
Tiba-tiba terdengar suara yang penuh kemuliaan. Hambaku benar, hambaku jujur. Suara itu bukan suara biasa, tapi seruan dari langit yang membawa ketenangan luar biasa. Ketakutan yang tadi mencekam, perlahan berubah menjadi rasa aman. Lalu sesuatu yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Kubur yang sempit itu mulai meluas. Bukan sekadar sedikit, tapi sejauh mata memandang. Bayangkan, tempat yang tadi menghimpit tubuh, kini terasa lapang, luas, dan nyaman. Seolah-olah seseorang dipindahkan dari ruang sempit ke taman yang indah. Para ulama menjelaskan bahwa kubur orang beriman akan dipenuhi cahaya, bukan cahaya biasa, tapi cahaya yang menenangkan, yang menghapus rasa takut dan menghadirkan kedamaian. Angin sejuk berhembus perlahan. Aroma harum memenuhi ruang kubur. Dan saat itulah datang sosok yang sangat menenangkan. Wajahnya tampan, pakaiannya indah, baunya harum. Sosok itu mendekat, lalu berkata dengan lembut, "Bergembiralah, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu." Orang itu pun bertanya, "Siapa kamu? Wajahmu membawa kebaikan." Dan sosok itu menjawab, "Aku adalah amal baikmu." Disinilah seseorang benar-benar memahami bahwa semua amal yang dulu mungkin dianggap kecil, ternyata sangat besar nilainya di sisi Allah. Solat yang dulu terkadang terasa berat, sedekah yang mungkin hanya sedikit, zikir yang sering dianggap sepele, senyum, kebaikan, niat yang tulus, semua itu kini menjelma menjadi teman setia yang tidak akan pernah meninggalkannya. Nggak ada lagi rasa sendiri, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah ketenangan dan harapan. Bahkan dalam kenikmatan itu ia berkata, "Ya Allah, segerakanlah hari kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar." Betapa indahnya keadaan ini. Sebuah balasan bagi mereka yang bersabar, yang menjaga iman, dan yang tetap taat meski dunia penuh godaan. Namun, keadaan seperti ini tidak akan dirasakan oleh semua orang. Hanya mereka yang benar-benar mempersiapkan diri yang akan merasakannya. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah termasuk di dalamnya? Namun, tidak semua orang akan merasakan ketenangan seperti itu. Bagi mereka yang gagal menjawab pertanyaan dari Mungkar dan Nakir, maka yang datang setelahnya adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah lidah keluh, setelah hati kosong dan hanya mampu berkata, "Aku tidak tahu," maka terdengarlah suara yang penuh ancaman. "Hambaku berdusta." Kalimat itu menjadi awal dari penderitaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kubur yang tadi terasa biasa, tiba-tiba berubah menjadi sangat sempit. Bukan sekadar sempit, tapi menghimpit dengan tekanan yang luar biasa. Para ulama menjelaskan, himpitan itu begitu kuat hingga tulang rusuk saling bertindihan. Tidak ada ruang untuk bergerak, tidak ada celah untuk bernapas dengan lega. Gelap menjadi semakin pekat, sunyi berubah menjadi ketakutan, dan rasa sesal mulai menghantam tanpa henti. Belum selesai sampai di situ, tiba-tiba datang sosok yang sangat mengerikan. Wajahnya buruk, baunya busuk, penampilannya menakutkan hingga membuat siapapun ingin lari, tapi tidak bisa. Sosok itu berkata dengan suara yang menusuk, "Ini adalah hari buruk yang dulu dijanjikan kepadamu." Orang itu pun bertanya dengan gemetar, "Siapa kamu?" Wajahmu membawa keburukan. Dan ia menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Disinilah semua dosa yang dulu dianggap ringan berubah menjadi nyata. Kebohongan yang dulu dianggap biasa, solat yang ditinggalkan, maksiat yang dilakukan diam-diam, semua itu kini menjelma menjadi siksaan yang menemani tanpa henti. Dalam berbagai penjelasan ulama, disebutkan adanya bentuk-bentuk azab di alam kubur, seperti pukulan yang sangat keras, panas yang menyiksa, dan gangguan yang terus-menerus. Jeritan orang yang diazab begitu keras, hingga bisa didengar oleh makhluk lain, kecuali manusia dan jin. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya siksaan itu, melainkan penyesalan. Penyesalan yang datang terlambat. Ia angkin kepeling ke dunia. Walau hanya sebentar, walau hanya untuk satu sujud, satu sedekah, satu istighfar, namun semua itu tidak mungkin lagi. Pintu dunia telah tertutup rapat, waktu telah habis, kesempatan telah hilang, dan yang tersisa hanyalah balasan dari apa yang telah dilakukan. Inilah kenyataan yang tidak bisa dihindari bagi siapapun yang hidupnya lalai dan menunda taubat. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita masih ingin menunda sebelum semuanya benar-benar terlambat? Semua penjelasan ini bukan sekadar cerita, bukan untuk menakut-nakuti tanpa tujuan, namun inilah peringatan yang disampaikan para ulama, agar kita tidak menjadi manusia yang menyesal di kemudian hari. Alam kubur adalah gerbang pertama menuju akhirat. Di sanalah awal kebahagiaan atau awal penderitaan dimulai. Dan yang paling menggetarkan, semua itu dimulai hanya beberapa saat setelah kita dikuburkan. Bukan nanti,
bukan lama lagi, tapi segera setelah orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Hari ini, kita masih diberi waktu, masih bisa bernapas, masih bisa sujud, masih bisa memperbaiki diri. Namun seringkali kita menunda, kita berkata, nanti saja berubah, nanti saja taubat, nanti saja memperbaiki sholat, padahal tidak ada yang pernah tahu apakah nanti itu benar-benar ada. Betapa banyak orang yang hari ini masih tertawa, masih sibuk dengan urusan dunia, namun esok hari sudah berada di dalam kubur, sendiri, gelap, menunggu pertanggungjawaban. Ingatlah, yang akan menemani kita bukanlah harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi amal. Amal yang mungkin hari ini kita anggap kecil, justru bisa menjadi penyelamat. Dan dosa yang kita remehkan bisa menjadi awal dari penderitaan panjang. Karena itu, sebelum semuanya terlambat, sebelum kita benar-benar berada di posisi itu, mari kita mulai berubah. Perbaiki sholat kita, perbanyak istighfar, jaga lisan, perbanyak sedekah, dekatkan diri kepada Allah selagi masih ada kesempatan. Jangan tunggu sempurna untuk berubah, karena yang kita butuhkan bukan kesempurnaan, tapi kesungguhan. Bayangkan, jika malam ini adalah malam terakhir kita, apakah kita sudah siap menghadapi 10 menit pertama di alam kubur? Semoga Allah menjadikan kubur kita sebagai taman dari taman-taman surga, memberi kita kemudahan saat menjawab pertanyaan, dan menjauhkan kita dari azab yang pedih. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jika pesan ini sampai kepadamu, mungkin ini bukan kebetulan, tapi peringatan yang seharusnya kita renungkan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Saudaraku, hidup ini tidak pernah benar-benar pasti kecuali satu hal, kematian. Cepat atau lambat, kita semua akan sampai pada titik itu. Diantar ke liang lahat, ditinggalkan satu persatu, lalu menghadapi sendiri apa yang telah kita lakukan selama hidup. Tidak ada yang bisa menggantikan. Tidakkah ada yang bisa menemani? Tidak ada yang bisa menolong, kecuali amal kita sendiri. Apa yang telah kita dengar tentang alam kubur hari ini bukan sekadar kisah, tapi gambaran nyata tentang perjalanan yang pasti akan kita lalui. Maka jangan biarkan hati ini tetap lalai. Jangan biarkan waktu terus berlalu tanpa perubahan. Karena setiap detik yang kita miliki hari ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan pernah kembali. Jika selama ini kita masih sering meninggalkan sholat, mulai perbaiki. Jika masih sering berbuat dosa, mulai tinggalkan. Jika hati terasa jauh dari Allah, mulai dekatkan. Tidak perlu menunggu sempurna. Cukup mulai dari sekarang. Karena bisa jadi kesempatan ini adalah yang terakhir. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita dalam kebaikan, dan menjadikan akhir kehidupan kita sebagai akhir yang husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin.